Dan saudara, FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Argentina bakal digelar 19 Juni mendatang di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa harga tiket dan juga hak siar masih dalam tahap diskusi. Pemerintah berharap laga ini jadi momentum meningkatkan kepercayaan diri Timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap menjamu Argentina dalam FIFA Matchday pada 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut diskusi soal harga tiket dan pemegang hak siar pertandingan melawan Timnas juara dunia berjuluk La Albi Celeste itu masih berlangsung. Erick meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar. Untuk khususnya tiketing kita insya Allah akan umumkan nanti hari Senin juga. Nanti kita lihat waktu-waktunya, mudah-mudahan dari hasil diskusi dengan Argentina sendiri, karena semua tiket ini juga sama pihak Argentina di due diligence. Jadi karena dia punya hak, ya hak bagi hasil istilahnya. Jadi kita harus transparan sama mereka, berapa proyeksinya, berapa haknya mereka, ini kita lakukan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap kesempatan bermain melawan juara Piala Dunia 2022 Argentina jadi momentum memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda, terutama sebelum Timnas Indonesia berlaga di Asian Games pada Oktober mendatang. Harapan kita yang pasti ini euforia masyarakat dan keyakinan masyarakat terhadap sepak bola langsung meningkat sejak kita mendapatkan emas SEA Games. Makanya tadi saya menyampaikan ke Pak Erick Thohir dan jajaran, ini merupakan tantangan Pak, karena kepercayaan publik langsung naik dengan transformasinya sepak bola, dan ini kita bentar lagi akan menghadapi Asian Games di mana timnas kita kembali diuji. Tapi sebelumnya yang seru tadi, sebelum berangkat Oktober di Juni ini ada Indonesia lawan Argentina. Laga Indonesia versus Argentina menjadi pertemuan kedua tim Garuda melawan tim juara Piala Dunia setelah sempat melawan Uruguay pada 1974 dan 2010 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, apa saja hasil realistis yang diharapkan dari laga Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni mendatang? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bung Kus, selamat petang. Terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Jadi, ya, pertandingan ini mendapat antusias yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Tapi kalau Anda sendiri melihat apa yang perlu jadi catatan soal tiket misalnya, apakah perlu juga di-highlight begitu? Iya, yang pertama kita harus melihatnya secara keseluruhan dulu ya. Yang pertama ini kesempatan yang bagus bagi sepak bola Indonesia untuk memberikan image yang positif ya. Kita tahu bahwa sesudah tragedi Kanjuruhan, kemudian batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, masih ada beberapa catatan yang membuat sepak bola Indonesia tidak terlalu positif di mata sepak bola dunia ya. Nah, kemenangan di SEA Games kemarin, kemudian ditambah dengan rencana datangnya Argentina, ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk mengelaborasi image sepak bola Indonesia lebih positif gitu ya. Karena itu saya dari pertandingan lawan Argentina nanti, saya mencatat 3 hal yang harus menjadi catatan penting adalah yang pertama kita harus sukses dalam pelaksanaan pertandingannya. Itu penting ya, artinya pertandingan lawan Argentina harus menampilkan image yang positif tentang pertandingan sepak bola timnas Indonesia itu seperti apa kualitasnya. Yang kedua, sukses dari sisi penyelenggaraannya. Karena ini juga penting, karena kita juga dengan Argentina ini kan seperti yang dikatakan Pak Erick, ini kan juga ada komitmen tentang bagi hasil pertandingan dan sebagainya. Tentu harus dilaksanakan dengan baik dari segi kepanpelan. Nah, yang ketiga menurut saya yang tidak kalah penting, dari pertandingan ini dunia harus melihat hal yang positif tentang sepak bola Indonesia. Bagaimana supporter sepak bola Indonesia menyikapi pertandingan, bagaimana pemain kita di lapangan ketika misalnya menghadapi situasi kalah, gimana kalau mereka nanti menghadapi situasi mendapat pelanggaran keras. Hal-hal yang sederhana itu nanti harus dipikirkan supaya pertandingan ini menjadi etalase bagi dunia melihat sepak bola Indonesia. Jadi kalau lihat pertandingan ini, saya berpikir kita nggak usah terlalu fokus ke hasil akhirnya, karena kita tahu perbedaan peringkatnya kan jauh sekali, 149 lawan peringkat 1 dunia. Karena itu kita harus lebih manfaatkan pertandingan ini, kesempatan kita belajar dari para pemain yang levelnya jauh di atas kita, kesempatan untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di
timnas, terutama terhadap timnas yang sedang naik Ya. ini, dan lebih dari itu menjadikan ini etalase bagi dunia melihat sepak bola Indonesia. Baik, jadi ini momentum untuk memulihkan nama baik begitu ya, Bungkus ya? Ya, Betul. baik, Bungkus, kalau kita bicara soal tiket misalnya, kan belum ada nih harganya karena masih jadi teka-teki. Tapi kalau Anda melihat yang paling realistis soal tiket ini bagaimana? Kalau soal tiket, yang pertama saya ingin kita ini fokus ke soal pembeliannya dulu ya. Jangan bicara harganya dulu. Kita harus mengelola manajemen tiket ini dengan sangat baik sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses. Karena itu nanti penjualannya secara online harus betul-betul dijaga supaya tidak ada kesan bahwa ada pengalokasian tertentu yang membuat orang kecewa dengan sistem penjualannya. Itu dulu nomor satu. Jadi harus sangat transparan, harus sangat adil bagi semua orang untuk mendapatkan kesempatan sehingga mereka yang tidak dapat kesempatan menonton karena gagal mendapatkan tiket tidak kecewa. Nah, ini yang harus dijaga betul transparansinya karena ini juga nanti menjadi image bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, yang kedua soal harga ini juga penting. Publik mungkin berharap sebagian besar orang pengen nonton pertandingan ini. Tapi sesungguhnya pertandingan seperti ini tentu akan sangat berbeda dengan pertandingan yang kelasnya nasional. Katakanlah kalau pertandingan kelas nasional Liga 1 misalnya, tiket mungkin masih bisa dijangkau dengan harga 75.000 atau 100.000. Tapi kalau pertandingan lawan juara dunia Argentina, nggak mungkin harganya sebesar itu. Harganya pasti jauh di atas itu, bahkan bisa 10 kali lipat, 15 kali lipat. Karena yang kita datangkan ini juara dunia. Mereka kosnya untuk datang ke Indonesia juga besar. Kita kos menyelenggarakan pertandingan juga besar. Karena itu, kalau harga tiketnya di atas harga yang kita biasa keluarkan untuk menonton pertandingan Liga 1 atau timnas melawan Burundi yang sebelumnya pernah digelar, itu harap dimaklumi karena yang kita hadapi sekarang adalah pertandingan melawan juara dunia. Dalam sejarah Indonesia mungkin kita belum pernah berhadapan dengan juara Piala Dunia, apalagi masih existing juaranya nih. Argentina ini masih memegang gelar Piala Dunia, belum pernah kita melakukan itu. Jadi kalau harganya di atas yang selama ini biasa dikeluarkan oleh publik, ya harus dimaklumi. Oke, kalau misalnya begini, kita tuh selalu rawan dengan kalau masalah tiket rawan dengan calo begitu ya, Bungkus. Sementara nah untuk mensupport transparansi tadi, apa yang harus dilakukan? Bagaimana pengawasan yang paling tepat dilakukan nantinya? Ya, yang manajemen tiket ini kan sebetulnya PSSI sudah pernah menyelenggarakannya dalam pertandingan-pertandingan, bahkan menurut saya bukan hanya di pertandingan uji coba internasional semacam ini, di Asian Games juga kita sudah mengelola itu. Jadi PSSI sudah punya pengalaman tentang manajemen penjualan tiket yang transparan, yang akuntabel. Nah, yang penting itu kan dijaga itu. Karena manajemen penjualan tiket ini sebetulnya di seluruh dunia kurang lebih sama ya. Penjualan tiket ini dilakukan secara online, menggunakan alokasi. Hari pertama, katakanlah dijual selama seminggu atau 3 hari. Hari pertama dijual berapa? Kelas yang mana? Dialokasikan berapa ribu lembar tiket, jam berapa sampai jam berapa, itu harus sangat transparan. Sistemnya itu terbuka bagi semua orang. Jangan sampai pada saat orang lagi mencoba untuk mengakses tiket, tiba-tiba aksesnya down gitu. Ini harus dipikirkan sejak awal. Karena itu akan membuat orang kecewa. Hari pertama alokasinya berapa, hari kedua alokasinya berapa, hari ketiga alokasinya berapa. Alokasi hari pertama itu untuk kelas berapa aja, hari kedua kelas berapa, itu semua harus disampaikan kepada publik secara transparan sehingga orang tahu kapan saatnya dia membeli, apakah hari pertama, kedua, atau ketiga. Peluangnya ada di mana. Oke, meskipun kita kalau Anda sebut tadi manajemen sudah biasa ya sebenarnya menangani soal tiket dan online, tapi untuk event yang sebesar ini, apalagi antusiasme warga untuk melihat Messi begitu, kita optimis ya bahwa kita mampu mengelola penjualan tiket nanti dengan baik gitu? Karena stadionnya kan juga meskipun juara dunia, stadionnya tetap segitu. Kita melawan, katakanlah kita melawan Burundi, yang dijual tuh tiket untuk 80.000 lembar. Lawan Argentina juga sama, cuma 80.000 lembar, nggak menjadi 300.000 lembar yang dijual, enggak, karena stadionnya cuma 80.000. Jadi mengelolanya tetap jumlah yang sama. Tinggal manajemennya harus siap menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan permintaan. Nah, ini sistem IT-nya yang harus dipikirkan dengan baik sejak awal. Jadi harus diperkirakan jangan hanya misalkan terjadi lonjakan permintaan hanya 100.000, 200.000. Jangan salah, mungkin bisa sampai 2 juta orang, 20 juta orang yang akan mencoba mengakses. Jadi sistem IT-nya yang harus dipikirin. Tapi kita mampu ya Bungkus ya? Kita optimis kita mampu. Kita udah biasa, tinggal yang penting itu perencanaannya. Mengantisipasi yang akan kira-kira mengakses itu berapa.
Jangan berpikir 100.000, 200.000 loh. Kalau perlu pikirkan sampai 20 juta orang mencoba mengakses beli tiketnya. Kalau Baik. perlu 10% dari orang Indonesia yang suka bola mungkin akan mencoba mengakses, termasuk saya. Nanti kita war tiket nih Bungkus ya. Iya, Bungkus, betul. kalau dari sisi pemain, apa yang menurut Anda perlu disiapkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi nanti Argentina ini? Iya, pelajaran paling penting yang harus didapatkan dari laga ini adalah soal kepercayaan diri seperti yang dikatakan Pak Erik tadi ya, soal mental. Kita tidak boleh silau hanya karena kita berhadapan dengan juara Piala Dunia. Saya pikir publik juga sama realistis menyadari bahwa untuk menang itu ya kita nggak mikir sampai ke sana lah gitu. Tapi jangan sampai di pertandingan itu kita tidak punya rasa percaya diri hanya karena lawannya adalah juara Piala Dunia. Toh yang main 11 lawan 11. Jadi tunjukkan permainan yang terbaik, kepercayaan diri, keyakinan. Hasil itu saya yakin publik akan memahami karena yang dilawan juara dunia, perbedaan peringkatnya sangat jauh. Tapi bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana kita bermain di lapangan, bagaimana menunjukkan kepercayaan diri, itu yang paling penting. Baik, jadi kita harus menampilkan kepercayaan diri pemain kita begitu meskipun Iya. berhadapan dengan juara dunia. AM Kusnaidi, pengamat sepak bola. Terima kasih Bungkus sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama Nilo.